Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Alia Zakira Putri Sartono dengan NIM 164252291 dari kelompok Kata Safa yang namanya Konyol. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah kami mengenai optimalisasi metode geofisika dalam karakterisasi lapisan laterit pembawa rare earth elemen di Sulawesi, Indonesia untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005 dengan dosen pengampu Ibu Yani Suryani. Karya ilmiah kali ini akan membahas mengenai bagaimana potensi RE di Sulawesi, apa saja tantangan eksplorasinya, dan bagaimana metode geofisika, khususnya metode magnetik dan gravitasi, dapat dioptimalkan untuk memahami kondisi bawah permukaan yang berasosiasi dengan endapan REE tipe laterit. Nah, pertama-tama akan dibahas mengenai latar belakang mengapa kami memilih RE sebagai topik karya ilmiah. Perkembangan teknologi modern dan transisi menuju energi bersih menyebabkan adanya lonjakan kebutuhan RE secara global. Unsur-unsur tersebut itu sangat penting dalam produksi kendaraan listrik, turbin angin, panel surya, hingga industri pertahanan. Namun, sayangnya produksi RE kali ini saat ini itu masih terkonsentrasi di beberapa negara saja. Sehingga saat ini RE itu tidak hanya sekedar komoditas tambang, namun juga menjadi sumber daya strategis dalam konteks geopolitik. Nah, sebenarnya Indonesia itu memiliki potensi RE yang cukup besar, baik dari mineral ikutan timah maupun dari endapan laterit batuan alkalin atau ultramafik. Namun, sayangnya hingga saat ini pemanfaatannya itu masih sangat terbatas karena keterbatasan teknologi, keterbatasan infrastruktur, riset, dan juga isu lingkungan yang terkait dengan radioaktif. Nah, kondisi tersebut itu menunjukkan perlunya pendekatan eksplorasi yang lebih efektif dan berkelanjutan agar Indonesia ini tidak tertinggal dalam rantai pasok RE secara global. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, karya ilmiah ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi REE di Sulawesi berdasarkan kondisi geologi dan morfologinya. Yang kedua adalah menganalisis tantangan utama dalam eksplorasi REE. Dan juga yang ketiga adalah mengkaji peran metode geofisika, khususnya metode magnetik dan gravitasi, dalam membantu karakterisasi bawah permukaan endapan REE tipe laterit. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu mengenai apa itu REE sebenarnya. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli juga yang dapat disimpulkan bahwa RE itu merupakan kelompok 17 unsur logam yang terdiri atas 15 lantanida serta skandium dan yttrium. Di mana unsur-unsur tersebut itu memiliki sifat kimia, magnetik, dan luminescence yang khas sehingga sangat penting bagi teknologi modern meskipun digunakan dalam jumlah yang cukup sedikit. Nah, secara geokimia sebenarnya RE itu tersebar di lingkungan geologi, namun jarang yang membentuk endapan berkadar tinggi yang mudah untuk dieksploitasi. Masuk ke pembahasan utama kita. Yang pertama adalah mengenai potensi RE di Sulawesi. Nah, Sulawesi sendiri itu memiliki kondisi geologi yang cukup kompleks karena dia berada di zona tumbukan antara 3 lempeng tektonik di mana kondisi itu tuh menghasilkan persebaran luas batuan ultramafik dan oviolit yang menjadi batuan induk dari endapan laterit yang mengandung REE yang sangat kaya. Nah, selain itu, endapan laterit di Sulawesi itu juga relatif dangkal, sehingga lebih mudah dan ekonomis untuk dieksplorasi, serta dapat dikembangkan secara sinergis juga dengan eksplorasi nikel. Nah, potensi di RE di Sulawesi ini juga menjadi semakin penting karena meningkatnya permintaan global terhadap unsur-unsur seperti neodymium, praseodymium, samarium, dan dysprosium yang digunakan pada magnet permanen berkinerja tinggi. Nah, dengan kondisi geologi yang mendukung dan posisi strategis Indonesia, Sulawesi itu berpotensi menjadi salah satu daerah kunci dalam pengembangan sumber daya RE nasional. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai tantangan eksplorasi RE di Sulawesi. Tantangan utama dari eksplorasi RE ini sendiri adalah sifat endapannya yang sangat tidak homogen. Kadar RE ini dapat berubah secara signifikan, baik secara lateral maupun vertikal, sehingga sulit untuk menentukan estimasi cadangannya dan membutuhkan survei yang lebih rapat. Nah, selain itu, RE itu umumnya hadir sebagai mineral aksesori yang
sangat halus, sehingga diperlukan teknologi pemrosesan itu yang cukup kompleks dan cenderung mahal. Nah, tantangan lain yang tidak kalah penting itu dapat dilihat dari segi lingkungan dan ekonomi. Nah, pengolahan RI sendiri itu berpotensi menghasilkan limbah berbahaya dan radioaktif, sehingga membutuhkan standar lingkungan yang tinggi. Nah, di sisi lain, biaya eksplorasi dan pengolahan awal itu cukup besar, ditambah dengan harga REE yang fluktuatif, sehingga meningkatkan resiko investasi dan menjadi hambatan bagi pengembangan endapan REE di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya akan dibahas mengenai peran geofisika dalam pengembangan eksplorasi REE, khususnya metode magnetik. Nah, metode magnetik sendiri berperan penting dalam eksplorasi RE karena mampu mendeteksi variasi kemagnetan batuan bawah permukaan. Walaupun RE ini tidak bersifat magnetik secara langsung, namun unsur ini itu berasosiasi dengan batuan ultramafik atau zona lapisan yang mengandung mineral magnetik yang cukup banyak, seperti magnetit. Oleh karena itu, variasi magnetik ini dapat digunakan sebagai indikator zona saprolit ataupun limonit yang berpotensi mengandung REE. Namun, metode magnetik ini memiliki keterbatasan karena anomali magnetik itu dapat berasal dari berbagai jenis batuan ultramafik dan mafik yang belum tentu mengandung REE. Nah, oleh sebab itu, interpretasi magnetik ini itu bersifat ambigu apabila digunakan secara tunggal, apabila hanya digunakan metode magnetik saja. Maka dari itu perlu dikombinasikan dengan data geologi, geokimia, dan metode geofisika lainnya. Selanjutnya adalah metode geofisika, yakni metode gravitasi. Nah, metode gravitasi sendiri itu bekerja dengan mengukur perbedaan densitas batuan bawah permukaan. Nah, dalam eksplorasi REE, metode ini tuh tidak mendeteksi unsur REE secara langsung, sama seperti metode magnetik tadi. Namun, kondisi geologi yang mengontrol pembentukannya itu yang dapat dilihat dari metode gravitasi kali ini, seperti perbedaan densitas antara lapisan limonit dan saprolit, serta struktur geologi berskala besar. Nah, di Sulawesi sendiri, metode gravitasi itu berfungsi untuk memetakan punggungan, cekungan, dan juga zona patahan yang memengaruhi ketebalan dan persebaran laterit. Nah, berdasarkan wawancara dengan sumber primer juga, metode gravitasi itu umumnya digunakan pada skala regional dan cenderung memiliki resolusi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode geofisika lainnya. Salah satunya adalah metode magnetik yang telah kita bahas sebelumnya. Maka dari itu, eksplorasi RE yang efektif itu memerlukan pendekatan integrasi di mana metode geofisika itu berfungsi sebagai alat validasi bawah permukaan setelah pemetaan geologi permukaan itu dilakukan. Nah, dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sulawesi itu memiliki potensi laterit yang signifikan akibat kondisi geologi dan morfologinya yang mendukung. Namun, eksplorasi area ini juga menghadapi beberapa tantangan yang cukup besar, seperti heterogenitas, lalu keterbatasan data, isu lingkungan, dan juga tingginya biaya eksplorasi hingga pengolahan. Nah, selain itu, metode geofisika seperti metode magnetik dan gravitasi yang telah kita bahas sebelumnya, itu berperan penting otomatis secara tidak langsung dalam mengkarakterisasi kondisi bawah permukaan, tetapi harus diintegrasikan dengan data geologi dan geokimia agar hasil eksplorasinya itu lebih akurat dan berkelanjutan. Nah, baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi gambaran mengenai bagaimana potensi REE di Sulawesi, tantangan eksplorasi REE, dan juga peran metode geofisika dalam pengembangan REE di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk Ibu Yani Suryani selama 1 semester telah mengajar kami dengan penuh kesabaran dan juga sangat detail dalam menjelaskan materi dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.